Shalom, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan Yesus. Saya berharap saudara-saudara yang sedang menonton video ini sedang dalam keadaan sehat dan bersemangat menjalani kehidupan. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita berdoa untuk memohon pencerahan dari Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan saat ini karena Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami akan membaca, kami akan mempelajari firman-Mu. Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yang berbunyi, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang yang dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudara, pokok anggur yang benar. Kita akan mempelajari firman Tuhan ini dengan tema gereja yang berbuah. Gereja yang berbuah. Teks ini berisi tentang cerita Yesus sebagai pokok anggur yang benar dan manusia sebagai rantingnya. Yesus sebagai pokok anggur dan manusialah yang menjadi rantingnya. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan pohon yang ada di sekitar kita, baik itu di dekat rumah kita, sekitaran rumah kita, di jalanan atau di kebun, pastinya ranting akan tetap menghasilkan daun ataupun juga buah, jika itu adalah buah atau kalau itu adalah pohon buah-buahan, pastinya ranting akan tetap menghasilkan daun atau buah jika ranting itu melekat pada batang pohon. Jika tidak, pasti ranting ini akan kering dan mati dan akan dibuang atau dibakar oleh pemiliknya. Saudara-saudara, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya kepada murid-murid tentang bagaimana hubungan antara Bapa, Yesus Kristus, dan pengikut-pengikutnya, dan apa yang akan dihasilkan dari hubungan ini.
Menarik saudara-saudara untuk kita bahas mengapa Yesus menggunakan ilustrasi ini, atau apa maksud dari ilustrasi yang disampaikan oleh Yesus. Di sini Yesus menjelaskan bahwa Bapa sebagai pengusaha anggur, kemudian Yesus sendiri sebagai pokok anggur, dan murid-murid sebagai ranting-ranting anggur. Bapa sebagai pengusaha anggur, Yesus sebagai pokok anggur, dan murid sebagai ranting. Saudara-saudara, pengusaha anggur, atau bisa juga kita katakan sebagai petani anggur atau petani buah-buahan, mereka akan memelihara tanaman anggurnya atau tanaman buah-buahnya dengan baik. Tidak ada petani apakah itu petani anggur atau petani kakao atau petani apel atau petani buah-buahan lainnya yang membiarkan pohon buahnya itu dipenuhi oleh ranting yang kering atau ranting yang tidak berbuah. Pasti si pengusaha pohon ini atau si petani ini akan membersihkan atau mengeluarkan ranting yang tidak berbuah agar tidak menghalangi ranting yang baik, sehingga ranting yang berbuah ini akan semakin banyak buahnya. Nah, sama seperti pengusaha anggur atau Bapa yang diungkapkan Yesus dalam bacaan ini, yang akan mengerat ranting yang tidak berbuah, agar ranting yang berbuah ini akan semakin menghasilkan buah yang banyak. Kemudian pokok anggur yang menjadi sumber dan penyalur makanan kepada ranting, atau Yesus sendiri. Yesus sebagai sumber penyalur makanan kepada ranting atau sebagai batang pohon. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa batang pohon ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan sebuah pohon. Jika tidak ada batang, maka bagaimana ranting dapat berbuah? Karena pokok anggur akan bekerja keras mengisap makanan dan air dari dalam tanah, sehingga dapat menyalurkan makanan dan air itu kepada ranting-ranting. Yesus di sini adalah pokok anggur. Jika ranting atau murid-murid atau para pengikut Yesus Kristus tidak melekat pada batang pohon ini, maka ranting tersebut tidak akan mendapatkan makanan dari pokok anggur ini. Karena dengan terhubung erat dengan pokok anggur, terhubung dengan Yesus Kristus, maka ranting-ranting atau gereja atau orang percaya dapat menghasilkan buah, yaitu ketaatan melakukan firman Allah dan ketekunan melakukan tugas panggilannya. Nah, saudara-saudara, kita wajib tinggal dalam Kristus. Mengapa kita wajib atau harus tinggal dalam Kristus? Saudara-saudara, pernyataan keliru atau salah jika ada orang Kristen yang menganggap atau berkata, yang penting saya Kristen, yang penting di KTP saya tertulis agama Kristen, atau saya sudah percaya Kristus, tidak perlu saya masuk dalam kelembagaan gereja atau menjadi anggota gereja atau anggota jemaat. Sekali lagi saudara-saudara, ini keliru, karena tidak ada seorang pun yang dapat bersekutu dengan Kristus atau memiliki persekutuan dengan Kristus jika ia tidak bersekutu dengan sesama warga gereja. Di sini telah dijelaskan bahwa Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan para murid adalah rantingnya.
yang ingin ditegaskan Yesus di bagian ini adalah panggilan bersekutu bagi para murid atau seluruh umat Kristen yang harus memiliki hubungan erat dengan Yesus Kristus, baik secara pribadi maupun kelompok atau gereja. Yesus juga menegaskan dalam ayat 6 berkata, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar." Nah, tinggal di dalam Kristus berarti tinggal dalam persekutuan gereja yang dipersatukan oleh Yesus Kristus. Jadi, Tuhan Yesus tidak menghendaki jika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Kristus tetapi tinggal di luar persekutuan Kristus atau tidak mau ikut dalam persekutuan gereja atau persekutuan atau kelembagaan gereja. Kemudian yang kedua, kita harus menghasilkan buah. Saudara-saudara, petani anggur atau petani buah-buahan lainnya tidak menginginkan hasil dari tanaman atau hasil tanamannya itu hanya menghasilkan daun saja atau ranting saja. Tetapi petani menginginkan agar tanamannya itu dapat menghasilkan buah, bahkan buah yang banyak. Demikian juga Allah yang mengumpulkan orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus, bukan hanya nama atau identitasnya saja, tetapi Allah sebagai pengusaha anggur menginginkan agar ranting-ranting anggurnya dapat menghasilkan buah atau karya-karya yang berkenan kepada Allah. Kemudian ada banyak buah iman Kristiani yang diinginkan Allah terwujud dalam kehidupan gerejanya atau umatnya, yang semuanya itu dikelompokkan dalam 3 butir atau 3 panggilan gereja. 3 panggilan gereja ini saya pastikan bahwa saudara-saudara yang menonton video ini pasti sudah mengetahui apa-apa saja tugas panggilan gereja. Panggilan gereja bersaksi, bersekutu, dan melayani. Apa saja buah kesaksian umat percaya? Buah kesaksian berarti bagaimana orang percaya dan bertanggung jawab sebagai gereja terus memberitakan dan mewujudkan karya penyelamatan Allah bagi dunia melalui Yesus Kristus. Memberitakan dan mewujudkan karya penyelamatan Allah. Mewartakan atau memberitakan berarti menuntun semua orang kepada cara hidup yang benar sesuai firman Tuhan, atau menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Kemudian mewujudkan karya penyelamatan Allah, yaitu mengumpulkan cara hidup yang benar, membangun kebaikan bersama dan bersama memberantas kejahatan atau perbuatan dosa. Kemudian buah yang berikut yaitu buah persekutuan. Buah persekutuan berarti orang Kristen dapat atau mampu untuk memelihara persekutuan umat Allah yang penuh kasih dan kedamaian, dapat bergotong royong atau saling membantu, saling menopang, serta saling membangun. Tetapi saudara-saudara, bersekutu bukan hanya dalam membangun persekutuan dengan gereja
atau sesama orang Kristen, sesama jemaat, tetapi kita juga diharuskan untuk berusaha membangun hubungan baik dengan sesama, hubungan yang baik dengan sesama yang tidak sekeyakinan atau tidak seagama. Jadi tidak hanya bersekutu dengan sesama orang Kristen saja, tetapi kita juga harus bisa membangun persekutuan yang damai, saling menghargai dan menghormati dengan semua orang tanpa ada batasan apapun, baik suku atau golongan atau agama atau etnis dan sebagainya. Kemudian buah yang ketiga yaitu buah pelayanan. Buah pelayanan berarti gereja dapat menolong atau membantu dan membebaskan orang-orang yang mengalami penderitaan dalam bentuk apapun. Misalnya, memberikan sumbangan kepada mereka yang sementara mengalami musibah atau sementara membutuhkan dana. Misalnya, karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau mereka yang membutuhkan biaya pengobatan, biaya sekolah, atau pemberian bantuan kepada orang-orang tertinggal untuk dijadikan modal agar sedikit demi sedikit mereka dapat pulih dari ketertinggalan. Dan juga memberikan penguatan atau motivasi kepada mereka yang tidak percaya diri sehingga dapat membangkitkan semangat mereka, atau mereka dapat bangkit dari ketidakpercayaan diri mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian saudara-saudara, apa manfaat dari buah yang kita hasilkan? Manfaat dari buah yang kita hasilkan. Saudara-saudara, ada bahkan mungkin banyak orang yang setelah berhasil atau sukses melakukan sesuatu, mereka justru memuji diri mereka sendiri atau mempermuliakan diri sendiri. Karena saya hebat, maka saya sukses. Karena saya banyak uang, maka mereka yang membutuhkan dapat terbantu. Atau karena saya banyak uang, maka saya bisa membangun rumah yang mewah. Padahal saudara-saudara, karya-karya yang kita dapat hasilkan itu karena bersumber dari persekutuan dengan Kristus. Yesus Kristus sebagai pokok anggur menjadi sumber kekuatan untuk kita bisa berbuat dalam gereja dan di tengah dunia ini. Jadi, yang harus kita permuliakan dengan segala buah karya kita adalah Allah saja. Maka manfaat dari berbuah ini adalah demi hormat dan kemuliaan Allah dan menjadi bukti bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Amin.